Teknik operasi untuk saraf terjepit leher itu banyak. Salah satu yang paling populer itu disebut dengan anterior cervical discectomy and fusion. Itu caranya dengan melakukan sayatan dari depan sekitar 3 sentian untuk masuk ke bantalan tulang. Kemudian masalahnya adalah yang terjepit dari saraf leher itu adalah di bagian belakangnya bantalan tulang. Sehingga untuk mengambil bagian yang terjepit itu, bantalan tulangnya dari depan itu harus dikerok atau dibuang. Katakanlah misalnya 1 cm atau 8 mili. Konsekuensinya adalah bantalan tulang itu harus diganti dengan sesuatu. Karena ada 8 mili dibuang. Begitu. Nah, teknik ini adalah teknik yang bisa dibilang yang paling populer untuk pengobatan saraf terjepit di leher. Nah, tapi dia punya beberapa kendala. Pertama adalah karena di depan ini banyak organ, seperti misalnya tenggorokan, kerongkongan, ada pembuluh darah, karotis ya, vena, kemudian juga ada saraf-saraf lain yang sensitif, maka resikonya sangat tinggi sehingga banyak pasien nggak mau. Kemudian juga diperlukan dokter yang punya skill yang bagus sekali, diperlukan jam terbang yang banyak, sampai bisa didapatkan hasil operasi yang baik. Sekarang itu sudah mulai ada satu teknik yang baru, yaitu dengan cara endoskopi yang jauh lebih aman dibandingkan teknik tadi ACDF itu. Kenapa dia lebih aman? Karena teknik endoskopi ini sangat minimal invasif. Kalau misalnya ACDF membutuhkan 30 mili atau 3 cm, teknik endoskopi hanya butuh 4 mili. 4 mili dengan 4 mili sayatan aja itu kita bisa masuk, sehingga resiko untuk melukai saluran napas, esofagus, kemudian saraf-saraf lain itu jauh lebih kecil. Kemudian yang kedua, selain resikonya kecil adalah kerusakan juga kecil karena dia 4 mili, maka tidak perlu diganti bantalan tulangnya. Sehingga secara biaya pun lebih murah. Kemudian yang ketiga, karena pakai endoskopi, dia bisa masuk sampai ke dalam. Karena endoskopi kan biasanya pakai kamera. Kamera itu masuk sampai ke bagian paling posterior dari bantalan tulang yang mau kita ambil. Sehingga dokter yang melakukan operasi itu secara nyata melihat benda yang menjepit, melihat sarafnya, dan itu kita bisa yakinin itu kita evakuasi atau kita bersihkan sebenar-benarnya. Nah, jadi tiga kelebihan ini ditambah masa perawatannya juga pendek tentunya. Ya kan, kalau pakai endoskopi 1 hari pun sudah bisa pulang, atau bahkan mungkin tidak perlu dirawat inap, bisa pulang langsung di hari yang sama. Dan yang terakhir adalah dalam beberapa kasus itu bisa dilakukan hanya dengan lokal anestesi, tidak perlu di bius umum gitu. Kapan kita melakukan teknik anterior, kapan kita melakukan teknik posterior? Anterior itu artinya dari depan, posterior itu dari belakang. Menurut saya itu ditentukan dari hasil pemeriksaan MRI atau CT scan. Nah, sebab dari MRI atau CT scan itu kita melihat kompresi terhadap saraf itu atau penekanan terhadap saraf itu datangnya dari depan atau dari belakang. Kalau ternyata yang menekan dari depan, artinya operasi itu harus dilakukan dari depan. Tapi kalau yang menekan itu dari belakang, misalnya dari ligamen atau ada misalnya kalsifikasi, berarti operasi itu dilakukan dari belakang. Jadi kapan kita gunakan depan, kapan kita gunakan belakang itu tergantung indikasinya, tergantung kondisi kompresi sarafnya gitu. Tapi secara umum kebanyakan memang dari depan. Mungkin 80% kasus jepitan saraf leher itu disebabkan penekanan dari depan, 20%-nya dari belakang. Tapi dengan endoskopi dua-duanya bisa dilakukan.